everyone, how are you today? I hope you always healthy. Meet me again, Yayang Hairunisa, and today we will learn about narrative text. Today we will learn about what is narrative text, kinds of narrative text, social function, generic structure, and language feature of narrative text. What is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problem. Jadi, apa sih teks naratif itu? Teks naratif merupakan sebuah cerita, baik itu fiksi ataupun nyata, ataupun gabungan dari keduanya yang berisi suatu kejadian ataupun runtutan-runtutan masalah beserta dengan penyelesaiannya. As kinds of narrative text, yaitu jenis-jenis dari teks naratif. Yang pertama ada fairy tale atau dongeng, yaitu cerita tentang tokoh-tokoh yang punya keajaiban atau mukjizat, seperti contohnya Snow White dan Cinderella. I thought everyone knows about Tale of Cinderella, tentang sepatu kacanya dan keajaiban dari ibu perinya Cinderella. The second is fable, cerita tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Contohnya paling umum adalah kancil, di mana dia hewan tapi bisa berbicara seperti manusia. Dan selanjutnya ada myth, yaitu mitos, yaitu cerita tentang hal-hal gaib, tentang dewa, peri, dan lain-lain. Contohnya yaitu cerita Nyi Roro Kidul ya. Ini tentang hal gaib di pantai selatan. Kinds of narrative text yang selanjutnya adalah folktale atau cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang dituturkan secara turun-temurun dengan tujuan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Contoh dari cerita rakyat itu Malin Kundang ya, dimana mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. And the last one is legend atau legenda. Cerita rakyat zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa asal-usul terjadinya suatu tempat. Jadi, legenda ini lebih kepada asal-usul terjadinya suatu tempat, yaitu contohnya Sangkuriang, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Is everything clear? Apakah sejauh ini paham? Kalau paham, then tell me what is the difference between myth and legend. Don't forget to use your own language. Maksudnya, tulis sesuai dengan pemahaman kalian dengan menggunakan bahasa kalian, bukan bahasa yang ada di materi ataupun mencontek milik teman. Dan social function atau tujuan dari teks naratif yang pertama yaitu to amuse the readers with the story, yaitu untuk menghibur pembaca. The second is to tell the moral value of the story, untuk memberikan pesan moral. Biasanya di setiap cerita itu selalu ada pesan moral di akhir. And the third is to change public opinion, yaitu untuk mengubah opini dari masyarakat. The second question is what is means by to change public opinions. Di bagian social function ada kata-kata to change public opinions. Apa maksud dari kata-kata itu? Dan generic structure atau struktur dari teks naratif yang pertama ada orientation. In this part, the writer introduce the character and the setting, time or place of the story. Jadi, di part orientasi ini, penulis memperkenalkan tentang karakternya siapa, waktunya kapan, di mana. Jadi, khusus untuk pengenalan tokoh dan latar. Dan ada complication atau komplikasi, tells the beginning of the problem. Jadi pada bagian ini, awal munculnya suatu masalah sampai mencapai klimaks dan ini melibatkan tokoh utamanya. Kemudian ada resolution atau resolusi, the problem and the story are solved. Di bagian ini, masalah sudah menemui penyelesaiannya, cara penyelesaiannya. Jadi di bagian ini, masalah terhitung sudah selesai. Kemudian yang terakhir ada reorientation atau koda ya, yang berisi tentang pesan moral dari cerita. Biasanya di sebuah cerita di paragraf-paragraf akhir itu biasanya suka ada pesan moral ya, tapi
ini opsional, boleh dimasukkan atau enggak, karena pesan moral itu kan nggak harus tersurat semuanya, ada yang tersirat juga. Have you ever heard or read the stories about Danau Toba? Then tell me the beginning problems of Legend of Danau Toba. And the last is language feature, yaitu kebahasaan dari narrative text. Yang pertama yaitu using adverb of time, keterangan waktu. Jadi kalau diperhatikan di setiap cerita-cerita legend, cerita-cerita naratif itu diawali dengan once upon a time, itu yang paling umum, atau one day. Kalau di bahasa Indonesia biasanya pakai pada suatu hari, atau pada zaman dahulu. Nah, itu merupakan ciri kebahasaan dari naratif teks. Kemudian ada using past tense, ya. Kalau naratif teks itu selalu menggunakan verb 3. Contohnya, she kept her promise. Jadi kata-kata kept ini merupakan past tense atau verb 3 dari kata-kata keep. Kemudian ada yang ketiga, ada using time conjunction, yaitu menggunakan kata waktu penghubung seperti then, before, and that, finally. Kemudian yang keempat, using action verb, yaitu contohnya seperti found, throw, walk, kill. Yang kelima yaitu using direct speech, menggunakan kalimat langsung. Jadi direct speech ini biasa digunakan ketika ada dua orang yang berbicara, percakapan antara dua orang, jadi harus hadap-hadapan gitu, atau ketika nggak harus hadap-hadapan, yang penting itu langsung berbicara langsung, bisa dari lewat telepon, itu kan sama aja berbicara langsung gitu kan. Kemudian yang terakhir yaitu using indirect speech. Indirect berarti tidak langsung, jadi menggunakan kata-kata tidak langsung. Contohnya, Budi said he likes Tina. Indirect speech ini biasanya digunakan ketika menggibah orang gitu ya. Jadi kayak kita ngomongin orang, berarti kita itu menggunakan indirect speech. Read the paragraph below and find the past tense. Jadi perhatikan paragraf di bawah, kemudian dibaca dengan seksama, temukan past tense-nya. Setelah ditemukan, kemudian ditulis. Okay, that's all for today. Thanks for watching this video and thanks for enjoying the class. If there are any questions, you can find me on WhatsApp. See you next time.